pada pagi hari ini. Ibu ingin kalian bernyanyi terlebih dahulu, yaitu lagu nasional. Nah, jadi lagu nasional yang akan kalian nyanyikan yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ibu mau kalian berdiri ya. Semua bernyanyi ya. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke berjadilah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, jadi dengan kalian menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ini mengingatkan kita bahwa bangsa Indonesia itu memiliki budaya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, seperti materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu apa? Kearifan lokal. Ya, benar sekali ya. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu kearifan lokal sebagai warisan budaya. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya nih, di daerah kalian apa upacara adat atau tradisi yang pernah kalian lakukan? Amin. Ya lagi, terima kasih. Ya, benar sekali ya. Itu adalah contoh dari kearifan lokal di daerah kalian masing-masing. Oke. Yang pertama yaitu ada pengertian kearifan lokal. Di mana kearifan lokal ini adalah nilai luhur, pengetahuan, kebiasaan, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Di mana kearifan lokal ini biasanya muncul dari pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya. Di mana kearifan lokal ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam bertani, berinteraksi dengan masyarakat, maupun menjalankan adat istiadatnya. Selanjutnya yaitu ada contoh kearifan lokal. Yang pertama yaitu ada sistem subak yang berada di Bali, yang kedua ada gotong royong di desa, dan yang terakhir yaitu ada tradisi musyawarah. Selanjutnya yaitu ada warisan budaya yang masih dipraktikkan. Di mana warisan budaya ini adalah segala peninggalan dari nenek moyang kita yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Di mana warisan ini menjadi bagian penting dari identitas suatu bangsa karena mencerminkan nilai, tradisi, dan cara hidup masyarakat di masa lalu. Adapun warisan budaya ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada warisan budaya benda atau berwujud, yang dimana warisan ini dapat dilihat dan disentuh secara langsung karena memiliki bentuk fisik. Contohnya, yang pertama yaitu ada alat musik tradisional, yang kedua ada pakaian tradisional, dan yang ketiga yaitu ada rumah adat. Yang kedua yaitu ada warisan budaya tak benda atau yang tidak berwujud, yang dimana warisan ini tidak memiliki bentuk fisik, tetapi tetap hidup dalam praktik dan kebiasaan masyarakatnya. Contohnya seperti tarian tradisional dan upacara adat. Selanjutnya yaitu ada makna dan nilai dari kearifan lokal. Di mana kearifan lokal ini mengandung banyak sekali nilai penting yang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu ada nilai kebersamaan. Di mana nilai kebersamaan ini mendorong masyarakat untuk saling membantu dan bekerja sama. Yang kedua yaitu ada nilai kepedulian terhadap lingkungan. Di mana nilai kepedulian terhadap lingkungan ini mengajarkan kita bahwa
menjaga alam dan tidak merusaknya. Yang ketiga yaitu ada nilai sopan santun dan tata krama, di mana nilai ini membentuk sikap hormat kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua. Yang keempat yaitu ada nilai tanggung jawab, yang dimana nilai ini mengajarkan kita untuk menjalankan kewajiban kita dengan baik. Oke, setelah itu menjelaskan nilai-nilai tadi, ada berapa nilai yang tadi disebutkan? Ada. Siapa yang mau jawab angkat tangan? Oke, dari Yuti, nilai apa? Nilai kebersamaan. Ande, nilai kepedulian terhadap lingkungan. Devika, nilai sopan santun dan tata krama. Sinta dan Cynthia apa? Nilai tanggung jawab. Oke, benar sekali ya. Tadi ada 4 nilai dalam kearifan lokal. Ya, selanjutnya yaitu ada keberagaman budaya, di mana Indonesia ini kan memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya dan beragam. Di mana hal ini terlihat dari banyaknya perbedaan yang dimiliki oleh masyarakat di setiap daerahnya. Di mana keberagaman budaya ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Nah, keberagaman budaya ini meliputi beberapa hal. Yang pertama ada suku bangsa, bahasa daerah, agama, adat istiadat, dan kesenian daerahnya. Berikut ada contoh keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu ada tari kecak yang berasal dari Bali. Yang kedua ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Yang ketiga ada batik yang berasal dari Jawa. Dan yang keempat itu ada lagu-lagu daerah yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu ada peran kearifan lokal dalam persatuan. Yang pertama yaitu ada mempererat hubungan antar masyarakat, di mana kearifan lokal ini mendorong masyarakat untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menjaga kebersamaan. Nah, yang kedua yaitu ada menumbuhkan sikap toleransi, di mana kearifan lokal ini mengajarkan masyarakat untuk menghargai perbedaan budaya, adat, dan kebiasaannya. Yang ketiga yaitu ada menjaga identitas bangsa, di mana kearifan lokal ini menjadi ciri khas yang menunjukkan kekayaan budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat itu ada mencegah konflik, di mana nilai-nilai dalam kearifan lokal ini mengajarkan musyawarah, saling menghormati, dan hidup rukun sehingga dapat mengurangi perselisihan. Selanjutnya itu ada studi kasus. Di suatu daerah, tradisi gotong royong mulai ditinggalkan karena masyarakat lebih bekerja sendiri-sendiri dan sibuk dengan teknologi, yang mengakibatkan hubungan antar warga menjadi kurang harmonis dan kerja sama semakin berkurang. Jadi pertanyaannya, bagaimana solusi agar kearifan lokal tersebut tetap terjaga? Apakah ada yang menjawab? Yuk. Oke, jadi silakan. Harus ada tradisi gotong royong. Oke, benar sekali ya. Jadi solusi yang ditetapkan bisa dengan mengadakan gotong royong, aktif mengikuti kegiatan gotong royong, ada sosialisasi mungkin agar semua aktif dalam mengikuti kegiatan gotong royong tersebut. Oke, selanjutnya itu ada LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok. Dibagi kelompoknya menjadi 2 kelompok ya.
kelompoknya Sinta. Baik, jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah kami kerjakan. Dari saya, yang mana di sini ada soal cerita. Di Desa Sukamaju, masyarakat memiliki tradisi gotong royong membersihkan lingkungan setiap hari Minggu. Namun, beberapa warga muda mulai enggan ikut serta karena lebih memilih bermain gawai. Akibatnya, kegiatan gotong royong menjadi kurang maksimal dan lingkungan desa mulai terlihat kotor. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa masalah yang terjadi pada cerita di atas? Di sini kami jawab, beberapa warga muda mulai enggan ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Yang kedua, nilai kearifan lokal apa yang mulai dikerjakan? Kami menjawab, nilai gotong royong. Yang ketiga, apa dampaknya jika masyarakat tidak melestarikan tradisi tersebut? Dampaknya yaitu lingkungan menjadi kotor dan kegiatan gotong royong menjadi kurang maksimal. Keempat, tuliskan 2 solusi yang dapat dilakukan agar tradisi gotong royong tetap dilestarikan. Yang pertama, memberikan pemahaman dan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya gotong royong. Kedua, mengajak serta anak-anak dan remaja untuk berpartisipasi aktif. Dan yang terakhir, apa manfaat gotong royong bagi persatuan masyarakat? Di mana kami menjawab, dapat mempererat tali persaudaraan dan kerukunan antar warga, menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan. Nah, selanjutnya di lembar LKPD kedua terdapat tabel beserta soalnya. Yang nomor pertama, nama warisan budaya. Yang pertama terdapat tari kecak. Nah, tari kecak berasal dari daerah Bali, yang dimana tari kecak merupakan warisan tak benda. Nah, dan cara melestarikannya yaitu dengan cara mempelajari dan menjaga tradisi tari kecak. Yang kedua, terdapat batik berasal dari daerah Jawa, dan batik termasuk ke warisan benda, dan cara melestarikan yaitu dengan cara memakai dan belajar membuat batik. Yang ketiga, rumah gadang. Rumah gadang berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah, rumah gadang termasuk warisan benda dan bisa dilestarikan dengan cara merawat dan mengenalkan ke generasi muda. Yang keempat, angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, dan angklung termasuk warisan benda dan cara melestarikannya yaitu dengan cara belajar memainkan angklung. Dan yang terakhir, keris. Keris berasal dari daerah Jawa dan termasuk jenis warisan benda, dan cara melestarikan dengan cara merawat keris dengan baik dan mengenalkan ke generasi muda. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa manfaat menjaga warisan budaya bagi bangsa Indonesia? Nah, manfaat menjaga budaya yaitu agar budaya Indonesia tetap lestari dan menumbuhkan rasa bangga dan cintaan tanah air terhadap warisan budaya. Baik, selanjutnya terdapat soal menjodohkan. Jadi kolom A itu yang pertama ada gotong royong, jawabannya ada di kolom B yaitu kebersamaan dan saling membantu. Yang kedua ada tari kecak, jawabannya Bali. Yang ketiga ada rumah gadang, jawabannya Jawa. Jawabannya Sumatera Barat. Lalu ada batik, jawabannya Jawa. Lalu musyawarah, jawabannya penyelesaian masalah bersama. Lalu yang terakhir ada lagu daerah, jawabannya ekspresi budaya melalui nyanyian dan musik. Dan terakhir, menurutmu mengapa keberagaman budaya di Indonesia harus kita jaga? Jadi agar generasi muda di Indonesia itu mengetahui keberagaman budaya yang dimiliki. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh duduk lagi. Pertanyaan dulu. Oke, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa aja yang dapat kalian pelajari?
Kearifan lokal. Yang tadi tadi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya itu ada lomba evaluasi. Nanti kalian kerjakan dan minggu depan kumpul ya. Ayo. Oke, silakan disimpan dulu. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini. Ada yang baca? Ya. Oke, Cynthia. Baik, kesimpulannya, kearifan lokal dan keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat, termasuk siswa. Dengan memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan kehidupan yang rukun, harmonis, dan penuh persatuan. Oke, benar sekali ya. Jadi kearifan lokal dan keberagaman budaya ini merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan melestarikan agar tetap tidak punah. Nah, dengan memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menciptakan kehidupan yang rukun, harmonis, dan penuh persatuan. Oke, segitu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata pada pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.